Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Darin Intan Nur Ainatus Sa'diyah dari kelas BIPSD NIM 1913069. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai grup, kelompok kepentingan, dan gerakan sosial. Kelompok kepentingan. Kelompok kepentingan mulai menganggap kepentingan sentral dalam menengahi antara negara dan masyarakat yang lebih terfragmentasi, terutama sebagai penyebaran pendidikan, memperluas kesadaran politik, dan keterampilan organisasi. Kelompok kepentingan memiliki berbagai macam taktik dan strategi politik. Metode yang digunakan kelompok bervariasi sesuai dengan sejumlah faktor. Metodenya digunakan oleh kelompok kepentingan dibentuk oleh saluran akses melalui mana pengaruh diberikan. Saluran utama akses yang tersedia adalah birokrasi, perakitan, pengadilan, partai-partai politik, media massa, dan organisasi internasional. Di semua negara bagian, aktivitas kelompok kepentingan cenderung berpusat pada birokrasi sebagai kuncinya lembaga dalam proses perumusan kebijakan. Akses melalui saluran ini sebagian besar terbatas pada kelompok ekonomi dan fungsional utama, seperti perusahaan besar, asosiasi pengusaha, serikat pekerja, kepentingan pertanian, dan profesi utama. Dalam sistem di mana pengadilan tidak dapat menentang undang-undang dan jarang sekali periksa tindakan eksekutif, aktivitas kelompok kepentingan difokuskan pada peradilan saja. Signifikansi terbatas. Ini berlaku di negara bagian seperti Inggris dan Selandia Baru. Meskipun kecenderungan umum sejak tahun 1990-an terhadap aktivisme yudisial yang telah mendorong kebebasan sipil dan kelompok pecinta lingkungan khususnya untuk melawan kampanye melalui pengadilan. Tekanan kelompok kepentingan sering juga dilakukan melalui partai politik. Dalam beberapa kasus, partai dan kelompok sangat erat kaitannya dengan sejarah, ideologi, dan bahkan ikatan kelembagaan yang mereka anggap paling baik hanya sebagai dua sayap yang sama gerakan sosial. Cara utama yang digunakan kelompok untuk mempengaruhi partai adalah melalui kampanye keuangan dan manfaat yang ingin mereka capai. Metode yang sangat berbeda digunakan oleh kelompok-kelompok yang berusaha mempengaruhi pemerintah secara tidak langsung melalui media massa dan juga kampanye opini publik. Taktik di sini berkisar dari petisi, protes, dan demonstrasi hingga pembangkangan sipil dan bahkan penggunaan kekerasan taktis. Terakhir, sejak penutupan dekade abad ke-20, aktivitas kelompok kepentingan semakin disesuaikan dengan dampak globalisasi dan penguatan organisasi internasional. Di antara kelompok yang paling cocok untuk memanfaatkan perubahan tersebut adalah badan amal dan aktivis lingkungan yang sudah memiliki struktur transnasional dan keanggotaan internasional. Kelompok kepentingan sektoral di negara-negara anggota UE telah menyesuaikan diri dengan fakta bahwa di sejumlah bidang kebijakan, keputusan-keputusan penting semakin banyak dibuat oleh lembaga-lembaga UE daripada yang nasional. Ini terutama berlaku dalam kaitannya dengan pertanian, perjanjian perdagangan, kebijakan persaingan, dan hak-hak sosial dan pekerja. Tidak diragukan lagi, kelompok yang paling kuat secara finansial dan paling terorganisir yang beroperasi di tingkat UE adalah kepentingan bisnis. Kemudian, faktor utama yang menentukan pengaruh kelompok. Yang pertama, budaya politik. Kedua, struktur kelembagaan. Tiga, sifat sistem partai. Dan yang terakhir, sifat dan gaya kebijakan publik. Budaya politik sangat penting karena dua alasan. Yang pertama, menentukan apakah kelompok kepentingan dipandang sebagai aktor yang sah atau tidak, apakah mereka pembentukan dan pengaruh diizinkan dan didorong, atau sebaliknya. Kedua itu mempengaruhi kesediaan orang untuk membentuk atau bergabung dengan minat yang terorganisir.
atau untuk terlibat dalam politik kelompok. Di satu sisi, rezim dapat mempraktikkan monisme, menekan semua bentuk kegiatan asosiasi sukarela untuk memastikan pusat kekuasaan negara yang tak tertandingi. Ini biasanya terjadi di rezim militer dan satu negara pihak. Meskipun tidak ada negara kontemporer atau historis yang berhasil membasmi semua bentuk aktivitas kelompok atau fraksi, setidaknya rezim monistik mendorong aktivitas kelompok di bawah tanah atau memastikan bahwa itu diekspresikan melalui aparat partai negara, dan dengan demikian terjerat dengan politik dan ideologis tujuan rezim. Struktur kelembagaan pemerintahan jelas signifikan dalam arti aktivitas kelompok kepentingan yang menetapkan titik akses ke proses kebijakan. Sistem politik kesatuan dan terpusat seperti Inggris cenderung mempersempit lingkup politik kelompok dan memusatkannya di sekitar cabang eksekutif pemerintah. Meskipun ini tidak mengutuk kelompok-kelompok untuk eksistensi marginal, itu menekankan pada status orang dalam dan memperluas kapasitas pemerintah saat itu untuk memilih apakah akan menanggapi tekanan kelompok atau tidak. Ini paling jelas ditunjukkan di Inggris sejak tahun 1980-an dalam penurunan peringkat badan-badan korporatis dan marginalisasi serikat pekerja. Pola politik kelompok kepentingan juga dipengaruhi oleh sistem kepartaian. Sistem kepartaian dominan cenderung secara alami untuk mempersempit fokus politik kelompok, memusatkannya pada partai yang memerintah. Dan yang terakhir, tingkat aktivitas kelompok berfluktuasi terkait dengan pergeseran di depan umum kebijakan, terutama sejauh mana negara melakukan intervensi dalam ekonomi dan kehidupan sosial. Sebagai aturan umum, intervensionisme berjalan seiring dengan korporatisme, meskipun ada perdebatan tentang mana penyebab dan mana yang efek. Jenis-jenis grup dibedakan menjadi 3. Yang pertama, kelompok komunal. Ciri utama kelompok komunal adalah mereka tertanam dalam tatanan sosial, bahwa keanggotaan didasarkan pada kelahiran, bukan rekrutmen. Contohnya, keluarga, suku, kasta, dan kelompok etnis. Kedua, kelompok kelembagaan. Kelompok kelembagaan adalah kelompok yang menjadi bagian dari mesin pemerintahan dan berusaha untuk memberikan pengaruh di dalam dan melalui mesin tersebut. Contoh kelompok kelembagaan ini yaitu birokrasi dan juga militer. Yang ketiga, kelompok asosiasi. Kelompok asosiasi adalah kelompok yang dibentuk oleh orang-orang yang berkumpul untuk mengejar tujuan bersama tetapi terbatas, ditandai dengan tindakan sukarela dan adanya kesamaan kepentingan, aspirasi, ataupun sikap. Contoh dari kelompok asosiasi yaitu grup kepentingan atau grup penekan. Model-model politik kelompok. Model politik kelompok dibedakan menjadi 3. Yang pertama, model pluralis, 2. Model korporatis, dan yang ketiga, model kanan paru. Model pluralis. Pluralisme adalah bahwa kekuatan politik terfragmentasi dan tersebar luas. Keputusan diambil melalui proses tawar-menawar dan interaksi yang kompleks yang memastikan bahwa pandangan dan kepentingan banyak kelompok dipertimbangkan. Salah satu upaya paling awal dan paling berpengaruh untuk mengembangkan teori kelompok pluralis dilakukan oleh Arthur Bentley.
dalam The Process of Government. Kemudian, model korporatis. Korporatis adalah teori sosial yang menekankan pada posisi istimewa yang dinikmati kelompok tertentu dalam hubungannya dengan pemerintahan, sehingga memungkinkan mereka untuk mempengaruhi perumusan dan pelaksanaan kebijakan publik. Kemudian, model kanan baru. Hak baru terhadap kelompok-kelompok kepentingan secara ideologis bersumber dari individualisme yang ada di jantung ekonomi neoliberal. Oleh karena itu, semua jenis kelompok sosial dan badan kolektif dipandang dengan kecurigaan. Ini jelas tercermin dalam preferensi Partai Kanan Baru untuk ekonomi pasar yang didorong oleh kemandirian dan kewirausahaan. Gerakan sosial. Gerakan sosial adalah sebuah badan kolektif yang di dalamnya terdapat komitmen dan aktivisme politik yang tinggi, belum tentu berbasis organisasi formal. Gerakan sosial baru dibedakan oleh kapasitasnya untuk menarik kaum muda berpendidikan lebih tinggi dan relatif makmur. Orientasi mereka umumnya postmaterial dan komitmen mereka terhadap bentuk-bentuk baru aktivisme politik terkadang disebut politik baru. Perbedaan gerakan tradisional dengan gerakan modern. Pertama-tama, sementara gerakan mereka yang lebih tradisional adalah gerakan-gerakan yang tertindas atau kurang beruntung. Gerakan-gerakan sosial kontemporer lebih sering menarik kaum muda yang lebih berpendidikan dan relatif berpengaruh. Ini terkait dengan perbedaan kedua. Gerakan baru biasanya memiliki orientasi postmaterial, lebih mementingkan masalah kualitas hidup daripada dengan kemajuan sosial. Meskipun gerakan perempuan misalnya menangani masalah material seperti upah yang setara dan kesempatan yang sama. Gerakan ini diambil dari nilai-nilai yang lebih luas, yang terkait dengan kesetaraan gender dan oposisi terhadap patriarki. Ketiga, sementara gerakan tradisional memiliki sedikit kesamaan dan jarang bekerja bersama-sama, gerakan sosial baru menganut ideologi yang sama, jika tidak selalu didefinisikan dengan jelas. Perbedaan terakhir antara gerakan sosial tradisional dan baru adalah bahwa gerakan sosial baru cenderung memiliki struktur organisasi yang menekankan desentralisasi dan pengambilan keputusan partisipatif dan juga telah mengembangkan bentuk baru dari aktivisme politik. Dengan demikian, mereka mempraktikkan apa yang kadang-kadang disebut politik baru yang paling dari partai mapan, kelompok kepentingan, dan proses perwakilan menuju bentuk politik protes yang lebih inovatif dan teatrikal. Namun demikian, dampak gerakan sosial lebih sulit untuk dinilai dibandingkan dengan partai politik atau kelompok kepentingan. Ini karena sifat tujuan mereka yang lebih luas dan karena sampai taraf tertentu. Mereka memberikan pengaruh melalui strategi budaya yang kurang nyata. Namun jelas bahwa dalam kasus-kasus seperti gerakan perempuan dan gerakan lingkungan, perubahan politik yang mendalam telah dicapai melalui pergeseran nilai budaya dan sikap moral yang terjadi selama beberapa tahun. Misalnya, gerakan pembebasan wanita atau WLM muncul pada tahun 1960-an sebagai kumpulan kelompok dan organisasi yang dimobilisasi oleh gagasan feminisme gelombang kedua yang muncul seperti yang diungkapkan dalam tulisan seperti Betty Friedan, Germaine Greer, dan Kate Millett. Sekian
presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.